Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan, kesehatan, kita bisa berkumpul di majelis ilmu ini dengan harapan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pertemuan kita hari ini, pertemuan kita selanjutnya, dan pertemuan-pertemuan yang telah kita lakukan di majelis ilmu menjadi pertemuan khotimah, menjadi pertemuan awalan yang suatu saat nanti kita akan berkumpul menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita awali dengan tawassul ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Ya kan betul kan Ustaz. Terus mustaqim. Sumaila ruhi sultanul awliya Sayyidul Qadir Jailani wa jamil awliya fi ardil jawah wasuhada wa salihin wal amilin wa jamil malaikatul muqarrabin. Sumaila ruhi Syekh Syahabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Ibnu Hajar al Asqalani. Sumaila ruhi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi. Sumaila ruhi Ki Haji Zaini Munib, Ki Haji Hasim Zaini, Ki Haji Hasan Abdul Wafi, Ki Haji Abdul Wahid Zaini, Ki Haji Abdul Zaini, Ki Haji Fatim Zaini, Ki Haji Zuhri Zaini, Ki Haji Badrul Rahman Zaini, Ki Haji Muhammad Ikram bin Haji Suhaimi, Usulihim wa furuhim wa mutalaqa bihim. Lahumul Fatihah. Al-Fatihah yang ketiga kita niatkan kepada para pendiri, para donatur, para jamaah Masjid Al-Ikhlas Puri Maharani yang sudah sudi memakmurkan masjid. Semoga beliau-beliau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa madana bi madadihi wa asrarihi fid dharain amin. Kita sudah masuk di makalah yang nomor 6. Makalah yang pertama, yang nomor 5 kemarin memberikan pengajaran kepada kita bahwa keinginan obsesi duniawi itu akan berdampak pada gelapnya hati. Sedangkan obsesi kita kepada ukhrawi, akhirat, itu akan menyebabkan hati kita bersinar. Maka kita harus bijak, harus pintar-pintar mengolah obsesi kita, mengolah keinginan kita, mengolah opo sing kate dikarepno. Karena kita pas orang bijak itu pasti mikir kita suatu saat pasti pulang kemana. Kalau kita merantau, berada dalam perantauan, kita pasti pulang ke rumah. Sama ketika kita hidup di dunia, kita berada dalam sebuah perantauan, dan suatu saat kita pasti akan pulang ke rumah. Di mana rumah kita? Di akhirat.
Kalau jenengan merantau, golek usaha, golek kerja, masa pulang nggak bawa bekal apa-apa? Pasti bawa tuh. Karena dalam setiap pekerjaan mikir bagaimana kemudian kita membawa bekal sebanyak-banyaknya untuk dibawa pulang agar kehidupan kita lebih baik. Begitu juga ketika kita hidup di dunia, kita harus mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk dibawa pulang di akhirat nanti agar kehidupan kita menjadi manusia yang baik. Itu makalah yang nomor 5. Bagaimana kemudian nurul qalbi, hati yang bercahaya, bersinar, salah satu jalannya adalah di dalam makalah yang nomor 6. Wal maqalatu sadisatu, makalah yang nomor 6. An Ali, dari sahabat Ali, dari Sayyidina Ali radhiyallahu, semoga meridhai Allah siapa Allah anhu kepada Sayyidina Ali, wa karrama wajhahu, wa karrama dan semoga muliakan wajhahu kepada jasad atau wajah Sayyidina Ali. Jadi kalau kita ngomong Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu salah satunya. Tapi kita ngomong radhiyallahu anhu juga boleh. Kelebihan Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu dibandingkan yang lain, kenapa kemudian dikasih karramallahu wajhah itu? Karena Sayyidina Ali itu sepanjang hidupnya tidak pernah melihat ini kemaluannya. Itu Sayyidina Ali, sehingga kemudian dia tidak dianggap suci dan dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa pada waktu itu, dan menjadi orang yang mulia. Tidak pernah melihat sesuatu yang kotor lah kalau kita dalam kehidupan kita hari ini. Kalau kita kan enggak ada cewek cantik di depan kita diperandangi, dilihat terus, enggak satu detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, bahkan terus-terusan diperandangi. Itu kita. Makanya jauh untuk mendapatkan karramallahu wajhah itu. Apa dauhnya? Man, barang siapa, karena ada siapa man fi thalabil ilmi, di dalam mencari ilmu, kanat ada siapa thalabul ilmi itu al jannatu, surga, fi thalabihi, di dalam pencariannya. Jadi kita gini nih mencari ilmu, mulai dari akil balik sampai mencari ilmu, karena mencari ilmu itu wajib, Pak. Mencari ilmu itu wajib, fardhotun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, sampai mati baru berhenti untuk mencari ilmu. Nggak ada kata kasep. Sekarang kan banyak, sudah tua kasep untuk belajar. Dalam mencari ilmu itu nggak ada kata kasep. Di dalam mencari ilmu itu ada, karena itu adalah satu kewajiban yang wajib kita cari. Ilmu itu mulai dari mahdi dalam kandungan sampai ke liang lahat, itu ilmu. Banyak pentingnya mencari ilmu itu kemudian disebutkan oleh Sayyidina Ali, orang yang belajar ilmu atau mencari ilmu jangan dianggap sebagai sekolahan tok ya. Orang yang sekolah, yang tidak sekolah enggak masuk, enggak. Kita-kita yang juga sudah selesai sekolah, berada di masyarakat, mencari ilmu, itu juga bagian dari makalah ini. Siapa yang mencari ilmu, datang hadir ke majelis ilmu, datang kemana-mana untuk menuntut ilmu, maka sebenarnya dalam pencariannya itu adalah pencarian surga. Dulu itu ada begini. Ya, jenengan buktikan sendiri ini. Orang-orang lama, orang-orang dulu itu, kenapa kemudian anaknya itu banyak?
tapi 10 anaknya itu tetap dimondokkan, tetap 10 anaknya itu tetap disekolahkan. Padahal dia tidak punya. Bahasa orang-orang lama itu, orang-orang dulu ya, ketika dia memondokkan anaknya, ketika dia menyekolahkan anaknya, di sana kemudian rezeki akan mengalir dengan sendirinya. Dari mana kemudian kita tahu mengalir atau tidak? Kita lihat ketika kita punya anak kemudian disekolahkan, dimondokkan, dengan setelah lulus itu akan jauh berbeda. Nah, itu salah satu janji yang diberikan agama terhadap para penuntut ilmu. Al-ilmi kanat jannatu fi talibihi. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu itu pasti jannah, pasti surga. Kalau surga itu kan suatu saat nanti. Orang yang memiliki ilmu, orang yang menuntut ilmu itu pasti bahagialah, pasti senang. Itu harusnya. Kalau kemudian ada yang menuntut ilmu nggak senang, ini problem. Ini problem dari kita. Wa man kana, dan barang siapa kana ada fitolabil maksiyah. Kalau tadi itu ilmu, sekarang maksiat. Dan barang siapa kana ada siapa man fitolabil maksiyah, di dalam mencari maksiat. Sampai pergi ke klub, sampai datang mau ke Surabaya mau tawuran, sampai datang ke Surabaya hanya untuk dugem, datang ke Surabaya untuk hal-hal yang berbau maksiat. Kanat, maka ada fitolabi itu, fitolabil maksiat itu annar, neraka. Jadi kalau dari rumah kemudian sampai ke tempat maksiat, itu kita sama dengan mencari neraka. Fi tolabihi, di dalam proses pencariannya. Sekalipun nggak dapat, sekalipun nggak dapat. Jadi perbedaannya kalau di sini kemudian orang yang berilmu itu akan melahirkan ketaatan kita kepada Allah, dan orang yang tidak berilmu itu cenderung kemudian melakukan kemaksiatan. Karena dasar dari semua perkara itu adalah ilmu. Kalau jenengan tidak memiliki ilmu, melakukan sesuatu genah enggak? Saya enggak punya ilmu ngelas kayak Mas Oki itu, kemudian ngelas jadi ngelasnya ya ora jadi, Pak. Semua persoalan itu harus ada ilmunya. Nah, sama ketika kita sholat ada ilmunya, kita istighfar itu juga ada ilmunya, kita puasa juga ada ilmunya. Makanya mumpung puasa kemudian kamin fiatin, berapa banyak orang yang kemudian berpuasa tapi yang hanya didapat adalah lapar dan haus. Kenapa sih? Karena tidak tahu pada ilmunya. Ini dalam persoalan-persoalan ilmu. Dan orang-orang yang kemudian berilmu itu, kalau dalam Al-Quran yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah itu kemudian oleh Al-Quran disebutkan dengan balhum atol, bahkan lebih parah daripada binatang. Jadi kalau manusia itu bisa memiliki ilmu, itu bisa taat kepada Allah, sedangkan tidak memiliki ilmu itu cenderung kemudian melakukan kemaksiatan. Tapi enaknya, karena orang yang tidak berilmu itu kan nggak tahu. Enaknya orang nggak tahu itu ini. Kalau tidak tahu kita melakukan sesuatu, sekalipun itu salah, itu nggak dihukumi salah. Itu enaknya. Kita melupakan Allah itu salah enggak? Salah.
dalam orang-orang sufi itu kemudian disebutkan melupakan Allah satu kali saja, dua kali dalam diri kita itu adalah kesalahan luar biasa. Tapi kalau orang awam yang nggak tahu ilmunya itu tidak pernah dihukumi salah, karena memang manusia itu ada yang awam, ada yang khawas, ada yang khawasul khawas. Itu ada tingkatannya. Makanya repot, tadi wong ngerti itu repot, Pak. Repot. Karena melakukan sesuatu itu ini takut salah, ini benar apa enggak. Semakin kita mengerti, maka semakin paham pada setiap kebodohan yang dimiliki oleh kita. Jadi kalau kita sekolah tinggi-tinggi dari kecil sampai besar, semakin banyak kita menuntut ilmu, maka sebenarnya kita lebih mengerti dan memahami terhadap kebodohan yang kita miliki. Karena ilmu yang kita miliki itu sekalipun sekolah di mana-mana itu hanya sedikit, sedikit. Kalau tidak pernah tahu, atau dia sekolah tapi nggak pernah tahu pada kebodohannya, bahkan merasa pintar dengan ilmu-ilmu pengetahuannya, justru itu yang kemudian membuat ilmu pengetahuan maksiat. Makanya ada pepatah kalau di orang awam itu kan, orang menuntut ilmu, orang yang banyak ilmunya itu seperti padi. Padi itu semakin berisi semakin nunduk. Itu orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu itu sing genah ya, sing genah, sing ora genah ya beda maneh. Orang yang berilmu itu adalah seperti ibarat padi. Semakin dia berisi, dia akan semakin nunduk. Semakin nunduk. Karena dia semakin tahu kepada kebodohannya dan semakin tahu kepada kebesaran ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Allah di alam semesta ini. Semakin takut, semakin takut. Makanya kalau kemudian ada orang yang belajar ilmu pengetahuan dan yang muncul dalam dirinya itu adalah kesombongan, berarti itu orang belajar baru belajar ilmu. Jadi wong belajar agama itu sama dengan orang belajar silat gitu. Pernah belajar silat sampai? Kalau orang belajar silat itu diajari satu jurus oleh gurunya, tahu satu jurus sudah dianggap sebagai sesuatu yang hebat. Satu jurus diketahui, satu jurus dikuasai, semua orang kemudian ditantang. Semua orang disalahkan, semua orang dikafirkan, semua orang kemudian tidak sesuai dengan dirinya. Tapi orang yang paham pada semuanya, dia hanya ketawa, dia hanya melihat, ya itu hanyalah permainan-permainan duniawi saja. Kanat an-naru fi talabihi. Artinya man istaghalah, man barang siapa istaghalah yang menyibukkan diri. Menyibukkan diri itu ya wong sibuk tenang. Ojo sok sibuk. Fil ilmi, di dalam mencari ilmu. An-nafi, yang bermanfaat. Alladhi, yang la yajuzu, tidak boleh. Lil bali, bagi orang yang balik, al-akil, orang yang berakal, jahiluhu, kebodohannya. Jadi orang kalau la yajuzu lil bali wal akil jahiluhu itu artinya wajib. Wajib bagi orang untuk yang sudah balik. Ini kan sudah balik semua ini. Ada yang belum balik? Yang sudah balik berakal itu wajib, Pak. Wajib untuk menyibukkan diri dalam persoalan-persoalan ilmu yang bermanfaat. Wajib. Karena dengan ilmu pengetahuan itu akan menghilangkan kebodohan-kebodohan yang ada dalam diri kita.
Dengan ilmu pengetahuan itu semua amal perbaikan, amal yang kita lakukan itu kemudian lebih dekat diterima oleh Allah. Karena fil haqiqati, ada fil haqiqati sesungguhnya dalam hakikatnya taliban lil jannah, mencari surganya Allah, waliridho Allah Ta'ala, dan ridhonya Allah Ta'ala. Jadi jenengan habis subuh ngantuk sakjane kudu turu nang omah, tapi menyibukkan diri tetap berada di sini ngaji, itu sebenarnya hakikatnya itu mencari surganya Allah dan mencari ridho Allah. Maka orang yang sering datang ke majelis ilmu itu mencari ridho Allah dan mencari surganya Allah. Datang saja loh, sudah luar biasa. Kalau dalam salah satu hadis yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali itu, huduru majlisul alim afdalu min salat min alfi salatin rakaatin. Hadir dalam satu majelis, tidak disebut paham atau tidak. Huduru majlis alim, hadir dalam satu majelis ilmu itu lebih baik dari 1000 salat sunnah. Sampai iso sholat 1000 rakaat dalam satu malam, bisa? Ora iso, aku ora iso. Nah iya toh, 1000 rakaat. Bayangkan 1000 rakaat, kita melakukan tahajud aja, iya lek 2 itu untung-untungan tahajud itu. Ini mau 1000. Lah umat Nabi Muhammad enaknya datang ke majelis alim aja sudah pahalanya melebihi 1000 rakaat sholat sunnah. Enak tuh, enak. Nah itu ilmu. Kenapa kemudian orang-orang itu kalau setiap majelis ilmu itu datang berbondong-bondong? Itu salah satu faktornya, itu hadis itu. Gak peduli paham, gak peduli, paham lebih baik. Duduk di sini pun juga lebih baik. Waman dan barang siapa, karena ada siapa man muridan bilil maksiyah, berkeinginan untuk melakukan maksiat. Muridan iki ingin tok apa? Ingin melakukan maksiat, datang ke tempat-tempat maksiat, ingin melakukan apapun itu yang berbau maksiat, kana fil haqiqati, karena ada fil haqiqati, maka sesungguhnya perjalanan itu toliban dalam proses pencarian dinari kepada neraka. Jadi wong lek golek ilmu itu sama dengan kita mencari surga, tapi kalau kita mencari kemaksiatan itu sama dengan kita berjalan ke arah neraka. Toliban linnari walisahotillahi ta'ala, dan juga murkanya Allah. Jadi kalau kita melakukan kemaksiatan itu pasti dimurkai oleh Allah. Kita mau korupsi aja dimurkai Allah, dapat. Kalau dalam satu hadis kemudian disebutkan wakala syaiton, orang yang selalu makan atau selalu melakukan kemaksiat, mencari rezeki dengan cara-cara maksiat, wakala syaiton, maka Allah akan mewakilkan kepada dirinya asyaiton. Maka yubarik lahu, maka kemudian syaiton itu kemudian memberikan apa yang diinginkan oleh orang pelaku maksiat. Jadi substansi apa ya? Hakikat, ngerti ya hakikat? Ngerti? Hakikat dari mencari ilmu itu ya kita mencari surga. Lek gak pengin golek surga, golek apa? Adakah yang dicari selain surga?
dan ridha Allah. Ya lek gak pengen mlebu surga ya ora apa-apa, tapi mlebu neraka. Nah itu apa ya? Ilmu itu penting. Maka dalam dua makalah-makalah itu banyak yang menyebutkan bahwa hadis-hadis tentang ilmu pengetahuan itu luar biasa. Jangan merasa kasep, jangan merasa bahwa saya sudah tua nggak mau belajar. Itu nggak ada. Kalau kita hari ini tidak bisa baca Al-Quran, bacalah, belajarlah baca Al-Quran. Banyak orang-orang dulu itu, kalau orang dulu ya, tidak orang sekarang. Orang dulu kalau sudah sepuh gitu, umur 60 atau umur 40 atau umur 50, yang sudah mendekati itu kemudian kalau kumpul sama kiai-kiai, kumpul sama orang-orang, maka sarannya cuma satu, Pak. Ngafalno Al-Quran, hafalno Al-Quran, hafalkan Al-Quran. Padahal ketika dia mau menghafalkan Al-Quran itu dengan umur segitu sudah nggak mungkin hatam. Apa yang dicari dari itu? Sekalipun kita tidak pernah hatam, tidak pernah hafal 30 juz, tapi proses untuk niat kita mencari, menghafal Al-Quran itu adalah satu proses bagaimana kemudian kita berjalan ke arah surga dan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kalau dengan rajin dalam setiap majelis ilmu apapun, kumpul bareng, ya hanya cangkruan begini ini. Hanya cangkruan begini. Itu adalah perjalanan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya di masjid, tapi dimanapun ada ilmu pengetahuan, kita harus berada di sana dan kita belajar agar kemudian kita bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sudah cukup ngantuk semua. Kita baca kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.